Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kematasari Rahman dengan NPM 221111076 dari kelas manajemen A2. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dari tugas manajemen keuangan lanjutan. Baik, saya mulai dari jurnal yang pertama, yaitu jurnal dari Bahasa Indonesia dengan judul Pengaruh Earning Per Share terhadap seharga saham yang diteliti oleh Jajang Badrulzaman. Sumbernya saya mencari melalui Google Scholar dengan sumber repositori unsil.ac.id. Nah, masalah yang dirumuskan, pengaruh earning per share terhadap harga saham. Teori yang digunakan, pengaruh earning per share terhadap harga saham sensus pada industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya bahwa debt to equity ratio dan return on equity berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap earning per share. Metode yang digunakan deskriptif analisis penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh earning share terhadap saham dan pada industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah jurnal yang kedua, yaitu jurnal bahasa Indonesia juga, dengan judul Dampak COVID-19 terhadap perubahan harga saham dan volume transaksi, dengan peneliti adalah Ivan Nurmasari dengan sumber artikel.php kemendikbud.go.id yang dicari melalui Google Scholar. Masalah yang dirumuskan ada dua, yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan harga saham PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sebelum dan sesudah pengumuman nasional kasus COVID pertama, dan yang kedua, apakah terhadap perbedaan signifikan terhadap volume transaksi PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sebelum dan sesudah pengumuman nasional kasus pertama COVID-19. Nah, hipotesis merupakan teori yang digunakan. Hipotesis merupakan jawaban sementara berdasarkan teori yang ada. Pada penelitian ini terdapat dua hipotesa. Yang pertama, diduga pada harga saham terdapat perbedaan signifikan sebelum diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada PT Ramayana Lestari Tbk dengan sesudah pengumuman. Dan yang kedua adalah diduga terdapat perbedaan signifikan volume transaksi saham sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Baik, yang selanjutnya adalah jurnal yang ketiga, yaitu jurnal bahasa Inggris dengan judul The Influence of Liquidity, Profitability, and Solvency on Stock Price. Dengan peneliti pertama adalah Fahri Adriansyah dan peneliti kedua adalah Early Sherlita. Dengan sumber https://www.journal.icopin.ac.id yang saya cari melalui Google Scholar. Nah, masalah yang dirumuskan yaitu permasalahan di pasar modal di Indonesia. Pasar modal memiliki permasalahan yaitu adanya fluktuasi naik turunnya permintaan dan penawaran saham di Bursa Efek Indonesia atau BI. Fluktuasi ini akan berdampak pada perubahan harga saham. Harga yang terjadi di bursa saham bisa berubah sewaktu-waktu. Harga saham dapat naik atau turun dalam waktu singkat. Perubahan harga bisa terjadi dalam hitungan menit bahkan detik. Hal ini bisa terjadi karena berkaitan dengan permintaan dan penawaran antara pembeli saham dan penjual saham. Teori yang digunakan. Minat tinggi terhadap investasi saham di Indonesia saat ini, banyak perusahaan atau individu yang tertarik untuk berinvestasi di saham. Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia. Saham menjadi instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan. Harga saham adalah harga yang terbentuk di pasar bursa efek pada saat tertentu. Harga ini ditentukan oleh partisipan pasar dan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran saham tersebut di pasar modal. Investor adalah pihak yang membeli saham. Investor yang ingin membeli saham suatu perusahaan harus membelinya di pasar modal. Dalam hal ini, Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia. Pasar modal sendiri merupakan tempat untuk melakukan transaksi aset keuangan
dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya adalah jurnal yang keempat, yang itu jurnal bahasa Inggris dengan judul The Effect of Profitability and Activity Ratio to Work-Term Value with Stock Price as Intervening Variable. Nah, jurnal ini diteliti oleh 3 orang, yang pertama I Gusti Nugrah Bagus Menandi, dan yang kedua I Gede Cahyadi Putra, dan yang ketiga adalah Ida Ayu Nyoman Yuliastuti, dengan sumber https ijournal.ibjournals.com yang saya cari melalui Google Scholar. Nah, masalah yang dirumuskan merupakan dampak rasio profitabilitas dan aktivitas terhadap nilai perusahaan dengan harga saham sebagai variabel intervening. Terdapat 2 teori yang digunakan. Yang pertama adalah teori sinyal atau signaling teori. Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi merupakan elemen penting bagi investor dan pelaku bisnis, karena pada dasarnya informasi ini menyajikan data, catatan, atau gambar baik untuk kondisi masa lalu, masa kini, dan masa depan terkait kelangsungan hidup perusahaan serta bagaimana memasarkan dampaknya. Nah, teori yang kedua adalah teori berbasis sumber daya atau Result-Based Theory. Teori berbasis sumber daya atau RBT adalah teori yang menjelaskan bahwa kinerja perusahaan akan optimal jika perusahaan memiliki keunggulan sehingga dapat menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Keunggulan kompetitif diperoleh dengan memanfaatkan dan mengelola sumber dayanya dengan baik. Dalam sumber daya perusahaan, teori berbasis sumber daya meyakini bahwa perusahaan sebagai kumpulan kapabilitas dalam mengelola sumber daya tersebut. Baik, selanjutnya adalah jurnal yang kelima atau jurnal terakhir yang merupakan jurnal bahasa Inggris dengan judul The Influence of Interest Rate, Exchange Rate, Profitability, and Liquidity on Stock Price, yang diteliti oleh 2 orang, yaitu pertama Fiska Francisca dan yang kedua Eti Herijawati, dengan sumber https journal.kdi.org.id yang saya cari melalui Google Scholar. Masalah yang dirumuskan dalam jurnal ini adalah analisis dampak suku bunga, nilai tukar, profitabilitas, dan likuiditas terhadap harga saham. Teori yang digunakan, investasi di Indonesia masih memiliki potensi untuk terus berkembang karena potensi pasar modal di Indonesia cukup besar dan akan terus tumbuh. Pasar modal telah menjadi salah satu dari banyak faktor kemajuan ekonomi, karena dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi perusahaan. Perkembangan pesat pasar modal membuat investor lebih fleksibel dalam berinvestasi. Namun, biaya pinjaman yang berfluktuasi dapat secara signifikan mempengaruhi perekonomian negara melalui pasar modal. Baik, sekian review jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.